sepanjang saya jalanin gitu ya, satu hal yang saya percaya itu sih pesannya, jangan pernah takut buat mulai gitu. Jangan pernah takut buat mulai, kita bisa kepikir apa, seperti saya tadi bilang, saya pikir apa, kita telepon, oke, budget kayaknya bisa, modal bisa, jalan A to Z bisa, ngerti, yuk kita jalan gitu. Karena percuma kita pikirin terlalu banyak masalah di depan, pas jalan juga bahkan banyak yang di luar perkiraan kita gitu. Apa kabar buat teman-teman semua, sobat-sobat Tengobis ya. Salam hebat ya, luar biasa buat teman-teman. Semoga hari ini teman-teman selalu diberkatin ya, selalu happy ya, dan selalu berbahagia, selalu diberkatin, sukses semua, lancar usahanya ya. Oke guys, seperti biasa acara Tengobis Senin ini ya, setiap Senin kita ngobrol dengan narasumber. Dan hari ini guys, seperti biasa kita akan ngobrol dengan narasumber luar biasa ya, Pak Yohanes Jire ya. Beliau adalah founder of Segar Meat Shop and Bed Project. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal formula ampuh meningkatkan penjualan pasca pandemi guys ya. Karena kondisi sekarang ini memang kita perlu insight-insight ya. Dan harapan kami dengan kita adakan acara hari ini, IG Live ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasa dengan narasumber. Dan kita akan minta tips-tips dari narasumber bagaimana sih caranya beliau bisa meningkatkan penjualan, terutama dengan pasca pandemi ini yang mungkin masih belum terlalu oke ya. Dalam artian masih ya ada isu ya terkait dengan perang ya, ada isu terkait dengan kenaikan harga pokok, BBM ya, dan macam-macam ya. Dan hari ini kita akan ngobrol panjang lebar terkait dengan itu selama 1 jam ke depan ya. Gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama saya coba cek Pak narasumber, Pak Yohanes sudah datang belum ya. Hai. Halo. Pak Yohanes, apa kabar? Baik. Senang nih akhirnya ketemu ya di live ya. Thank you so much ya Pak Yohanes ya, sudah nyempatin waktu untuk ngobrol dengan kita di acara Tengobis ya Pak ya. Senang banget nih bisa ngobrol dengan Bapak. Teman-teman juga pasti happy ya dapat narasumber seperti Pak Yohanes untuk bisa sharing pengalaman bisnisnya, pengalaman project-projectnya ya. Mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Pak, gak apa-apa ya Pak ya, Pak Yohanes ya. Siap. Siap. Tapi nanti izin Pak, karena saya sebagai moderator, sebagai moderator maka ini saya disuruh atau bertugas untuk bertanya Pak. Oke, baik. Ya. Dan karena udah terlanjur sering banyak bertanya gitu ya, karena sebagai moderator gitu ya, terlalu sering banyak bertanya, kadang-kadang pertanyaan saya cukup dalam gitu ya. Kalau seandainya misalnya nanti tiba-tiba saya bertanya sesuatu yang sensitif Pak, atau yang terlalu konfidensial, mungkin Bapak memang tidak berkenan untuk men-sharingkan, welcome ya Pak. Maksudnya takutnya pas saya nanyanya terlalu dalam, Bapak boleh. Tapi kalau misalnya Bapak merasa itu no problem di-sharingin, decision is yours Pak ya. Jadi tergantung Bapaknya gitu ya. Siap. Oke. Buat teman-teman ya, saya ulangin lagi ya, untuk hari ini kita ngobrol dengan Pak Yohanes ya, Pak Yohanes Jire gitu ya Pak ya. Jire atau Pak? Manggilnya gimana? Bacanya Jire gitu ya. Ya. Jire ini kayak ada kalau nggak salah satu ungkapan tuh yang Jehovah Jire Pak ya, kalau nggak salah ya. Betul. Bener ya. Oke. Ada miripnya juga ya. Oke. Nice. Dari sana Oke. inspirasinya Pak. Oh, oke. Jadi namanya dikasih memang dari sana Pak, asal muasalnya ya. Betul. Oh, mantap. Jadi luar biasa. Nice. Oke Pak, kita pengen tanya-tanya nih Pak Yohanes. Pak Yohanes ini kan kalau di Tengobis ini kan biasanya teman-teman nih pengen mendengar kisah-kisah dari narasumber ya Pak ya. Kisah-kisah hidupnya gitu ya. Kisah-kisah perjalanan meniti karirnya gitu ya. Sampai jatuh bangunnya gitu ya, inspirasinya. Mungkin boleh nggak Pak diceritakan gimana sih Pak seorang Yohanes Jire ini mengawalin perjuangannya gitu Pak ya, sampai akhirnya bisa seperti saat ini Pak. Oke, saya mulai cerita dari 2015 pertama kali saya ngerintis. Itu tuh saya di semester akhir kuliah. Lalu saya merintis bisnis pertama saya, yaitu EO, Exhibition Organizer. Jadi kita bikin project
waktu itu ada sekitar 110 peserta booth. Eventnya cukup besar, acaranya ramai, waktu itu sampai 24.000 pengunjung dalam 4 hari. Nah, kita ibaratnya profitnya bagus lah saat itu, di semester kuliah itu. Di akhir semester kuliah, wah, saya pikir bisa jalan nih. Saya pikir, wah, masa depannya bagus di sini. Nah, pada akhirnya, setelah dari lulus kuliah, saya nggak pernah kerja korporat, saya nggak pernah kerja kantor, saya udah fokusin bisnis ini. Kebetulan saya waktu itu ada partner dengan teman-teman saya. Jalan 2015 sampai 2020 pandemi. Nah, di pandemi ini kan memang sektor exhibition, sektor pariwisata ini kan kehit dalam sekali. Tidak ada, ibaratnya tidak ada kegiatan operasional sama sekali. Gitu. Jadi kita tutup berhenti. Nah, saya di 2020 ini, saya berpikir, behavior customer ini pas pandemi ini sama sekali restoran tutup, nggak berani keluar rumah, gitu. Jadinya makanya saya buatlah Segar Meat Shop. Segar Meat Shop itu kita menyediakan produk-produk daging, ya, mostly beef, yang premium gitu. Saya pasarnya memang yang premium, yang daging-daging yang kelasnya itu menengah sampai premium sampai super premium begitulah. Begitu. Jadi kita jalan 2020 sampai 2021 kita buka 3 cabang di Peak, di Kelapa Gading, dan di Gandaria. Mulainya dari online sampai ke 3 cabang. Nah, lalu di 2022 ini kebetulan kan seperti yang saya bilang, bisnis yang kemarin itu ke hit banget nih kan. Bisnis yang exhibition. Nah, di 2022 ini kita lihat udah new normal, udah orang semua mall sudah rame. Nah, akhirnya saya mulai lagi untuk bisnis yang exhibition karena sudah bounce back gitu pasarnya. Begitu ceritanya. Oke. Jadi kondisinya sekarang jalankan 2 bisnis ya Pak ya, yang exhibition juga dijalankan, terus apa namanya meat shopnya juga dijalankan ya Pak ya. Betul Pak. Oke. Kalau enggak salah beberapa minggu lalu kita juga ada sempat undang Pak, kalau enggak salah Pak Theo ya. Pak Theo, ya. Pak Theo sama Bapak kenal juga. Itu partner saya yang di exhibition. Oh, oke. Soalnya ceritanya ada miripnya gitu, saya dengarnya kan. Betul. Ada miripnya juga. Oh, siap. Itulah partner saya Pak. Jadi kita exhibitionnya bareng, lalu 2020 kan tutup. Yes. Saya jualan daging, retail daging, dia saham Pak. Oh, ibaratnya itu bencar ya Pak ya. Itu 2 bisnis yang naik sekali lah pas pandemi itu. Ya. Gitu. Ya, nice. Jadi Bad Project itu apa, join sama Pak Theo, sama Bapak, sama berapa orang waktu di Bad Project? Kita bertiga. Bertiga aja. Theo dan Billy. Billy itu partnernya Theo di Cafe Meat Stock. Oh, oke. Mereka berpartner juga di Cafe Meat and Shop lagi gitu ya. Betul. Oke. Nice. Nah, Pak, ini kan kalau Bapak sudah berpartner dengan Pak Theo gitu ya awalnya kan, sama Billy tadi kan di exhibition ya di Bad Project, and then waktu itu memang pandemik, terus akhirnya kondisinya ya shutting down lah ya kurang lebih ya, karena memang belum terlalu bagus kondisinya. And then kenapa Pak kok milihnya ke daging Pak? Selain memang lagi naik gitu ya, tapi kenapa alasannya kok ke daging gitu? Oke. Jadi sebelumnya aku make clear dulu. Jadi sebelum pandemi itu benderanya lain sama yang sekarang dan partnernya lain gitulah. Oh, oke. Nah, untuk cerita yang kenapa saya milih daging, yang pertama itu karena saya hobi memang. Dari dulu saya banget lihat daging premium, saya suka masak sendiri di rumah. Jadi kalau lihat Instagram explore saya semua tuh daging gitu kan. Saya juga cukup ngerti gitu, maksudnya dalam arti bedanya cutting ini, bagaimana ngolah steak yang enak tuh, juicy tuh pakai cutting apa. Lalu misalnya bagian punggung itu cocok dijadikan apa gitu. Nah, saya tuh cukup suka baca-baca, cukup suka lihat explore. Nah, jadinya di saat pandemi ini, kebetulan waktu itu lagi di jalan ya,
lagi di jalan pulang, saya ingat dari BSD itu saya jalan pulang, saya kepikir lah, wah kayaknya bisnis daging boleh nih, bagus nih kayaknya. Kita mulai online dulu. Lalu saya call lah partner saya, yang sekarang jadi partner saya, waktu itu masih calon partner. Saya call, kita bikin bisnis daging yuk. Gitu. Dia oke, setuju, besoknya kita eksekusi, Pak. Langsung kita eksekusi. Oke, kita butuh apa aja, kita butuh ini, segala macem. Yuk kita list down gitu. Apa yang kita langsung bisa mulai, kita start. Nggak sampai 1 bulan kita start, Pak. Startnya online. Online dulu pertama ya, Pak ya? Betul. Kita start online di rumah itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Lalu kita ada terkumpul modal. Ayo kita jalan, kita buka offline. Toko pertama kita di PIK. 6 bulan online, langsung habis itu buka offline store di PIK yang pertama kali. Store. Betul. Oke. How come, Pak? Maksudnya dari pertama kali bisnis yang Bapak rintis gitu ya, kan itu istilahnya kan bidang baru ya. Apa Bapak mungkin pernah mungkin ada kenalan penjual daging sebelumnya, atau memang punya relasi dengan distribution channelnya, atau memang benar-benar dari nol Pak memulai meat shop itu Pak? Awalnya mungkin saya kenal as a customer, jadinya kita jadi bisa untuk ekspor ke B2B Pak, gitu. Jadi memang tahu lah pemainnya nih siapa gitu. Lalu ya kita seriusin ya, kita ketemu, kita ngobrol gitu, untuk membahas untuk mulai bisnis ini Pak, gitu. Oke. Serasa ceritanya Bapak itu serasa simpel gitu ya Pak ya, ketemu teman, hey buka bisnis daging yuk, besok dieksekusi gitu ya, langsung buka gitu ya secara online. Tapi apa Pak, kalau teman-teman ini kan kalau dengerin cerita Bapak ini kan simpel, tapi I think nggak sesimpel itu kan ya Pak buat bisnis gitu ya Pak ya. Apa Pak yang dipikirkan Pak, atau apa Pak yang dilakukan one by one-nya, kalau boleh diceritakan kepada teman-teman? Gimana sih sulitnya gitu ya, meskipun hanya hai telepon gitu ya, langsung jalan gitu ya. Tapi gimana Pak kalau boleh ceritain Pak? Oke. Kalau saya punya prinsip, kalau kita punya ide, saya langsung ukur. Saya ukur nih end to end-nya. Dari mulai supply-nya sampai saya jualnya, pemrosesannya, misalnya taking order-nya, kita siapin produknya, sampai kita kirim ke customer, ya, sampai after sales-nya, lalu marketingnya, saya bisa ukur gitu. Maksudnya saya kebaca nih, oh stepnya gini. Oke, kita seriusin, kita lanjutin. Masuk yang kedua, kita hitunglah marginnya gitu. Kita hitunglah, oh ini bisnis legit nggak gitu. Kita cek modal kita berapa, FOH kita berapa. Lalu kita cek dengan harga pasaran, oh masuk, marginnya bagus. Oke, kita lanjutin gitu. Nah, kalau misalnya untuk step by stepnya itu sih Pak, baru kita list down. Biasanya saya list down dulu. Oke, kita butuh apa aja? Kita butuh mesinnya butuh apa aja? Misalnya kita butuh freezer kapasitas berapa? Gitu. Lalu kita butuh mesin potong jenis apa aja gitu. Lalu supplier siapa aja nih yang kita bisa gandeng? Produk apa aja yang mau kita mulai gitu. Mungkin untuk awal kita nggak bisa mulai dengan 100 produk karena kan modalnya besar sekali. Kita mulai dengan yang simpel dulu aja gitu. Kita mulai dengan mungkin 10 produk, 20 produk is okay. Yang penting kita mulai Pak. Gitu. Jadi waktu mulai itu awal-awal setiap ada keuntungan langsung kita putar lagi buat nambah produk baru. Gitu. Sampai akhirnya gulung banyak SKU kita sekarang. Oke. Jadi awal-awal itu memang kondisinya masih modalnya nggak terlalu besar dengan SKU yang juga nggak terlalu banyak gitu ya Pak ya, pertama kali ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Karena kan ya saya bilang tadi, saya emang dari awal incernya market premium Pak. Jadi memang modal untuk barangnya itu tentu nggak murah gitu. Oke. Pak, kalau boleh tahu dan bersifat mungkin nggak terlalu konfidensial gitu Pak, berapa sih Pak permodalan awal Pak untuk bisnis yang diperlukan untuk membuat bisnis daging Pak? Saya mulai dengan 200 juta. 200 juta Pak ya, itu sudah beli mesin, sudah beli
apa namanya freezer gitu ya, sudah beri stok gitu ya awal-awal ya. Dan itu dimulai dengan berapa SKU Pak pertama kali Pak? Mungkin sekitar 20 jenis. 20 ya, dari 20 macam daging, dan itu spesialis ke daging sapi atau maksudnya macam-macam daging Pak? Kita mulai dengan daging sapi Pak. Daging sapi, tapi yang premium class gitu ya Pak ya? Premium class dengan berbagai potongan kan, kalau misalnya ada tenderloin, kita ada rib eye-nya, dan ada grade-grade-nya. Gitu. Oh oke. Jadi masuknya memang benar-benar sapi fokus dan 20 SKU gitu Pak ya pertama kali, dan dengan modal kurang lebih segitu tadi ya. Oke. Itu pertama kali masuk ke dalam bisnis daging Pak gitu ya. Apakah langsung mulus Pak, atau mungkin selama perjalanan 6 bulan sampai bisa buka outlet gitu ada kendala Pak? Saya bisa bilang puji Tuhan mulus Pak, karena saya merasa itu emang ada momentum ya. Kalau bisnis tuh menurut saya momentum itu hal yang penting sekali ya. Jadi ketika ada momentum, ibaratnya kalau saham nih Pak lagi bullish market, lagi naik semua, kita asal beli apa aja kan untung kan. Benar. Gitu. Benar. Nah, menurut saya momen saat itu memang semua orang lagi pandemi, nggak berani keluar, nggak berani ke restoran. Mereka banyak waktu sekali di rumah kan, banyak yang coba masak ini, explore masak itu gitu. Nah, kita masuk di momen itu Pak, dan kebetulan waktu itu ketika mulai ini saya mencari unique selling point kita gitu. Produk apa nih yang membedakan toko daging saya sama toko daging lain tuh apa? Saya mikir, oh orang ini banyak yang awam, banyak yang nggak pernah masak steak di rumah, nggak tahu kalau masak steak itu sebenarnya gampang. Kirain tuh ribet masak steak, harus butuh alat ini, alat itu. Sebenarnya masak steak itu cuma butuh panci Pak alatnya. Benar. Panci doang cukup ya kan. Nah, jadi kita buatlah produk ready to cook. Karena banyak sekali pasar baru yang sekarang nggak bisa makan di restoran, mereka mau masak di rumah. Nah, jadi saya bikinlah produk benar-benar orang pilih dagingnya, tinggal tambah 15.000. Itu sudah lengkap tuh, udah fully season, udah kita kasih fresh garlic, fresh rosemary, bahkan butternya kita siapin, cooking instructionnya pun kita siapin. Nah, dari sana memang kita banyak dapat efek mulut ke mulut lah gitu dari produk itu, karena itu yang membedakan kita sama toko daging lain yang emang cuma jual raw material Pak. Oke. Dan itu full online ya Pak pertama kali ya Pak ya? Full online Pak. Kita full online. Instagram. Oke. Dan itu apa organik Pak Instagramnya, atau Bapak nge-ads atau apa yang dilakukan? Saya organik Pak. Itu organik. Betul. Ads juga jarang-jarang, konten juga bikin sendiri. Kita hire bayar freelance designer. Jadi kita susun ya kan. Jadi kita susun, dia yang desain, kita posting. Betul. Karena memang seperti saya bilang tadi Pak, saya kan emang suka ya sama daging. Jadi nyusun konten pun menyenangkan buat saya gitu. Kayak saya mau edukasi orang nih, bedanya potongan strip loin, rib eye sama tenderloin apa sih gitu. Kalau kamu demen lemak itu harus cari yang apa sih gitu. Potongan tomahawk itu apa sih gitu loh. Nah, saya emang demen bikin konten begitu. Jadi kita dulu konten pun bikin sendiri gitu. Pak, kalau boleh disampaikan Pak ke teman-teman juga biar teman-teman tahu Pak, apa sih Pak Instagramnya dari tadi Pak toko daging premium Bapak yang sampaikan barusan Pak? Oke, Segar Meat Shop Pak. Segar Meat Shop ya. Oke, teman-teman yang pengen kepoin ya, karena saya akan coba ulik sedikit ya guys tentang Instagram, karena ini ngomong soal sales ya hari ini ya. Teman-teman sekarang yang belum follow ya, ayo coba buka dulu ya, Segar Meat Shop. Langsung follow teman-teman ya, biar tahu ya gimana sih bapaknya ini dari penjualan ya yang langsung online guys, dan itu organik gitu ya. Dan kita pengen belajar juga kepada bapak ini, Pak Yohanes ya, gimana sih caranya kok akhirnya bisa dalam 6 bulan dari organik gitu ya, akhirnya bisa buka toko offline gitu ya. Oke. Wow, ini keren ya Pak ya, dilihat di postingannya. Ini sekarang sudah mulai punya tim internal ya Pak untuk posting konten ya Pak ya sekarang ya. Untuk konten saya pakai agensi Pak sekarang. Oh, sampai sekarang pakai agensi ya. Kita udah pakai agensi karena
nggak bisa kita ngurusin semuanya sendiri pada akhirnya. Yes, yes. Agree. Pak, penasaran Pak. Ini pasti teman-teman juga pasti pengen belajar gitu ya, karena yakin dan percaya kan sekarang ilmu digital marketing itu kan banyak rupa gitu ya Pak ya. Banyak yang dari ads, ada yang dari organik, ada yang golongannya content creation dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kalau saya lihat di industri daging seperti yang Mbak milikin, ini kan ibaratnya kalau membuat sebuah penjualannya organik ini kan bukan hal yang mudah kan ya Pak ya. Karena kan mau dibuat konten apa gitu ya, konten daging paling buat apa, gimana sih nulis daging gitu atau apa gitu. Mungkin kan gitu juga ya. Nah itu gimana Pak? Apa dari nol waktu Bapak membuat konten secara organik itu, gimana caranya membuat sampai customer itu rela untuk, oh iya ya saya mau beli nih untuk produknya ini gitu. Oke. Ini sejujurnya kalau Bapak tanya kenapa sampai customer mau beli, saya pun nggak bisa jawab Pak. Karena saya hanya mengerjakan bagian saya hanya bikin konten sebagus-bagusnya. Karena saya sendiri, saya menempatkan diri saya sendiri sebagai audience dari perusahaan saya gitu. Karena saya sendiri kan suka daging banget kan. Jadi saya pikirin nih konten-konten apa nih yang kira-kira kalau dimakan orang nih menarik gitu. Copywriting itu juga penting Pak. Contoh ya, produk mahal gitu ya. Ketika kita bilang enak, sama kita bisa jelaskan. Misalnya kita bilang, oh potongan rib eye Wagyu MB7 ini tuh enak sekali gitu. Sama kita ngomongin misalnya, potongan rib eye Wagyu MB7 ini, itu memberikan sensasi umami ketika digigit, dan potongan rib eye adalah potongan paling juicy dari satu sapi gitu. Nah orang kan lebih tertarik gitu Pak. Nah saya bikin konten-konten seperti itu karena ya kan. Jadi orang banyak yang mau coba gitu. Dan saya selalu menekankan ketika bikin konten itu bahwa masak steak itu nggak susah. Masak steak itu cuman butuh garam, lada, herbs, dengan panci di rumah kamu bisa bikin gitu. Dengan harga kalau makan di restoran tuh bisa 2-3 kali lipatnya. Yes, agree. Gitu, ya kan? Ibaratnya kita makan dengan harga yang sama, mungkin kalau di rumah udah Wagyu grade yang atas sekali, kalau di restoran mungkin cuma masih dapat ya grade sedang-sedang. Gitu. Oke. Jadi Bapak ketika buat konten itu selalu menempatkan bahwa tidak hanya posting ya Pak ya, tapi kata-katanya ini juga mesti diatur, copywriting ini diatur supaya customer teman-teman ini lebih yang liatin konten Bapak lebih tertarik gitu ya. Oh, ini dagingnya benar-benar ngiler nih gini. Betul. Maksudnya ketika kita kasih penjelasan pun kita ekspertis lah di bidang itu. Baru orang percaya gitu Pak. Dan memang pada perjalanannya kita itu satu hal yang paling saya pegang sampai hari ini dan partner saya pegang itu service Pak. Service itu nomor satu. Service itu nomor satu. Misalnya ada customer ya Pak bilang, waduh kok dagingnya agak begini ya, misalnya contoh. Itu saya kirimin baru, nggak pakai pikir. Customer yang nggak minta pun saya kirimin, nggak apa-apa, saya kirimin baru. Gitu. Itu bukan salah kita, terkadang bukan salah kita. Misalnya contoh, pengirim pakai Gojek. Gojek tinggalin depan rumah. Nggak konfirmasi ke penerimanya gitu. Yes. Lalu akhirnya lama di luar, mencair, mungkin kualitasnya menurun gitu. Itu kan bukan salah di saya sebenarnya, salah di Gojeknya kan. Dan salah di customernya yang mungkin tidak mengecek gitu. Karena saya udah bilang itu sudah jalan gitu kan. Nah, cuman kita tetap kirimin baru Pak gitu. Karena menurut saya sales itu buat hari ini, tapi kalau kita punya nama baik, itu yang bikin kita sustain sampai panjang banget nanti ke depannya. Oke. Tapi posisi mengganti baru itu maksudnya apa nggak buat rugi Pak? Waktu merintis saya nggak mikirin ruginya sih Pak. Karena menurut saya itu rugi cuman rugi satu itu gitu loh. Tapi keuntungan yang kita dapat di depan, ketika customer itu cerita ke 3 temennya, ke 5 temennya, gue ini dikirimin baru loh gitu. Kredibel banget, ibaratnya customer satisfaction tuh nomor 1 gitu. Nah marketing itu nilainya lebih dari kerugian daging saya Pak. Yes. Akhirnya repeat gitu Pak ya untuk pembeliannya ya. Betul. Memang rata-rata tuh customer saya itu hampir semuanya repeat. Mungkin di atas 80% rate repeatnya saat itu.
Nice, 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 nice. Keren, 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 keren. Pak, penasaran Pak. Dalam tempo 6 bulan Bapaknya menjual online. Dalam tempo 6 bulan akhirnya kan buat store offline tuh ya. Itu kan ibaratnya bisa juga dikategorikan termasuk cukup cepat gitu ya untuk perkembangan bisnis yang dari online buka offline. Itu apa Pak yang dilakukan sepanjang 6 bulan itu Pak sehingga akhirnya sampai bisa membuka toko offline Pak? Oke, pertimbangannya atau apanya Pak? Pertimbangan kenapa saya... Ya pertimbangan dan mungkin strategi apa yang kenapa dilakukan supaya sampai bisa buka toko offline. Oke, jadi kenapa saya akhirnya pertimbangkan untuk buka toko offline itu adalah karena gimana pun daging itu kan produk yang misalnya kita bicara grade nih, ini ada satu grade namanya US Prime gitu ya. Misalnya strip loin US Prime hari ini atau yang saya foto sama strip loin US Prime besok sama lusa itu pasti berbeda Pak. Karena kan daging living product, bukan manufacture product yang ada standar produksi, hasilnya pasti sama kayak di foto kan. Nah, jadi kenapa penting sekali saya rasa harus buka toko offline pada akhirnya? Karena customer itu pengen lihat fisik. Dan kalau di online itu paling kesulitannya lah di sana lah, lihat fisik gitu kan. Karena di foto juga kadang nggak jelas, ngeblur, cahayanya jelek gitu. Nah makanya itu yang menjadi pertimbangan kita untuk buka toko offline. Kebetulan saya kan buka di Peak di Golf Island yang Pulau Reklamasi itu kan ya. Waktu saya buka itu masih kosong sekali Pak. Jadi masih ibaratnya di ruko nih, masih pada di bawah. Yes. Kosong banget nah. Ini berarti Peak yang di Golf Island ya? Peak 1 bukan atau Peak 2 Pak itu Pak? Oh, Golf Island sini. Golf Island jatuhnya Oke. dia. Yes. Oke. Nah, jadi saya buka waktu masih kosong, udah yuk kita buka. Nah, itu kan banyak perumahan kan, Yes. Nah, jadi mereka yang baru pindah ini ya kenalnya pertama kali kalau grocery ya ke tempat saya gitu. Dapat banyak langganan jadi dari sana Pak. Gitu. Oke. Jadi akhirnya dari sana Bapaknya waktu buka itu mulai orang-orang yang offline itu mulai lihat, yang online mulai lihat masuk ke toko yang Bapak yang offline akhirnya ya? Yes, betul. Dari offline saya pun dapat banyak customer baru gitu. Oke. Dari 6 bulan akhirnya buka offline, itu gamenya kan beda lagi ya Pak ya? Daripada yang online. Itu gimana Pak yang dilakukan Pak? Yang pertama kan kita dari hasil jualan online kita tentu ada pengumpulan modal. Jadi kita dari keuntungan kita kumpulin modal dan tentu kita ada suntik dana lagi sih. Karena bullshit lah saya bilang 6 bulan itu muter dengan skala yang naiknya sejauh itu kita ada suntik modal lagi betul. Karena tapi dengan pertimbangan bahwa marketnya bagus. Kita udah tahu nih marketnya bagus gitu. Kita tambahan modal untuk sewa tempat, dekor. Dan yang paling susah itu memang benar-benar di sistem. Karena pada akhirnya dari kita kerjain sendiri, dari kita pegang orderannya sendiri, sampai akhirnya kita butuh admin, kita butuh kasir, kita butuh tim produksi. Nah, itulah sistem yang akhirnya saya dan partner saya benar-benar belajarin. Karena kita belajar bisnis itu memang otodidak Pak. Jadi kita A/B testing Pak. Oke, sistem ini jalan-jalan, nggak works ternyata. Kita ganti lagi sistem. Nggak jalan gitu. Misalnya kita bikin form order, ternyata form order terlalu lama gitu. Gimana punya apa gitu. Jadi kita A/B testing terus. Bahkan sampai hari ini kalau misalnya ada yang sistem kita rasa kurang baik, ya kita akan ganti terus. Sampai orderan yang masuk bisa diproduksi dengan cepat, hasil yang diterima customer juga bagus gitu kan. Oke. Berapa panjang Pak, kalau boleh tahu Pak? Dalam Bapak kan ceritain ya, yang paling susah adalah develop sistem. Itu berapa panjang Pak untuk mendevelop sampai sistemnya Bapak rasa itu fit untuk perusahaan Bapak? Sekitar 2 bulan Pak waktu itu. 2 bulan itu ya, dan itu gontak ganti gitu ya? Betul. Pas dari buka itu sampai saya rasa ini tanpa saya ini udah bisa lumayan terkontrol nih. Itu di 2 bulan. Oke. Dan itu Bapak otodidak lakuin sendiri ya Pak ya waktu itu ya Pak ya? Dengan temannya ya? Iya, dengan saya. Kita lakuin. Dan SDM itu memang part yang salah satu yang paling sulit memangnya di bisnis ya. Gimana kita bikin SOP untuk supervisor ngecek ke bawah,
ternyata sih, nah gitu. Lalu kita belajar bahwa karyawan nggak selalu bisa dengan cara kita marah nih. Oke, kita rangkul, kita motivate. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya banyak belajar Pak di 2 bulan itu. Mantap. Jadi habis itu akhirnya 2 bulan udah runningnya udah cukup baik ya Pak ya? Udah cukup baik. Ibaratnya kalau saya sudah tidak ada di tempat, udah bisa berjalan lah dengan baik lah. Tinggal terima laporan lah gitu. Oke. Menarik. Nah Pak, dari toko yang pertama buka, terus buka toko yang kedua itu serang berapa jauh Pak? Dari toko yang pertama, kedua, dan ketiga? Dari toko pertama saya buka Maret 2021, yang offline di Peak. Toko kedua itu di Agustus apa September saya lupa. September di Kelapa Gading. Lalu di toko ketiga itu di Maret 2022 di Gandaria. Yes. Jadi habis ini buka toko keempat ya Pak ya? Doain aja Pak. Karena kan pas tuh Pak. Maret 2021, September, ini Maret lagi. Setahun dua kali. Mantap nih. Oke. Sebenarnya dengan buka cabang pun kita juga belajar lagi nih. Kita pikir kita mau ekspansi caranya gimana nih? Perluas market. Market utara, market peak kita udah cukup pegang nih. Kita cari jauh misalnya di Kelapa Gading, di Gandaria gitu ya. Nah, ternyata sepanjang perjalanan memang tidak semanis dan seindah pikiran kita juga pasti. Kita berharap di sales di sini ibaratnya 1, di tempat lain 1, nggak juga gitu loh. Nggak segampang itu, dan SOP, controlling dan SDM itu memang sulit. Makanya kalau ibaratnya mau ekspansi banyak cabang, internal pun harus kuat dulu Pak. Itu pembelajaran juga ya kan. Banyak orang kalau lagi dapat momentum nafsu buka. Nah, kadang-kadang internal lupa dikuatin, berantakan. Yes. Kadang-kadang market belum tentu makan semua di Peak sama Gandaria, mungkin marketnya lain, behaviornya lain, kita nggak tahu. Yes. Setelah nyemplung kita baru tahu Pak. Oke. Jadi nggak boleh asal nafsu ya Pak ya, mesti ngukur kekuatan juga ya Pak ya. Ngukur kekuatan juga Pak, karena bisnis kan napasnya harus panjang ya, maraton ya, bukan sprint. Yes. Ini napasnya bukan 42 kilo ya Pak ya, napasnya nggak tahu kilonya berapa Pak ya, terus-terusan kilonya. Bisnis kan sustainable yang paling dicari. Iya, nggak ada ukuran 42 km kalau maraton gitu ya. Harus terus-terusan nih. Oke Pak, pengen dengar Pak cerita dari Bapak. Pak kan cerita ngomong kalau SOP, human ekspansi itu kan salah satu Bapak yang merasa juga sulit gitu ya untuk dilakukan dan itu perlu diukur. Ada nggak Pak cerita dari Bapak mungkin kasus apa yang terjadi di bisnis Bapak yang mengakibatkan mungkin Bapak cukup stres gitu ya, atau cukup kepikiran terkait dengan 3 hal tadi Pak? Ini terkait dengan itu ya tadi ya, dengan sistem ya, SOP, gitu ya. people sama ekspansi. Oke. Jadi ketika punya cabang itu memang sulitnya begini Pak. Misalnya kita menerap untuk customer service itu menurut saya standarisasinya untuk produk saya itu sulit banget. Ini kalau saya bicara dari kasus saya ya gitu. Karena orang mau beli daging itu banyak yang nggak tahu mau beli daging apa. Dia cuma pikir saya mau beli daging yang empuk, budget saya kalau bisa 1 potong maksimal 200.000 deh. Nah itu tuh memang butuh sekali keterampilan. Itu mudah ketika saya pegang. Itu mudah ketika saya pegang. Oke, kita rekomend produk ini, mau dipotong seperti apa. Oke, kamu mau masak apa misalnya. Oke, kamu mau masak lidah jutandon gitu. Oke, barangnya pakai yang ini, lalu dipotongnya seperti ini, olahnya pakai apa aja. Nah, itu butuh knowledge dan emang orang yang passionate Pak untuk jadi konsultan hal seperti itu. Nah, ketika ini cuma 1 cabang saya pegang, itu terkontrol karena saya bisa lihat. Ketika ini sudah jadi 3 cabang, nah ini masalahnya Pak, ini PR-nya menurut saya. Memang sulit sekali. Kadang-kadang SDM juga, kita berharap mereka performance-nya 100, nggak tahu ini cuma 50 gitu kan. Kadang-kadang bingung juga gitu, mau
kita ajarin, ntar dia begitu lagi gitu kan. Ini juga masih sambil belajar sih baiknya gimana gitu loh untuk menstandarisasi product knowledge gitu. Oke. Nice. Terus Bapak kalau tadi kan ini berarti kan knowledge-nya Bapak tuh selama bertahun-tahun belajar dulu yang awal memang passionate di sana, and then ketemu sama orang yang harus ngejelasin gitu ya, harus ngejelasin produk ke customer, harus punya product knowledge yang bagus, and then belum tentu mereka bisa deliver seperti Bapak yang Bapak lakukannya gitu. Betul. Terus apa Pak kalau yang sementara ini meskipun belum 100% sempurna Pak, pasti kan ada perkembangan, tapi yang sementara ini sudah dilakukan seperti apa Pak sampai minimal orang tersebut bisa men-solve gitu ya masalah yang tadi Pak? Oke. Tentu saya dengan membuat semacam bagan lah Pak. Misalnya contoh daging, kita klasifikasi misalnya daging ini grade yang sedang nih apa aja nih yang masuk grade sedang, yang masuk grade premium apa aja, yang tergolong ultra premium apa gitu. Lalu dibagi lagi lah potongannya, misalnya ada prime cut tuh ada tenderloin, sirloin, rib eye. Karakteristiknya bedanya apa sih gitu. Terus udah itu misalnya untuk masakan ini cocoknya diolah kayak gimana gitu. Misalnya kita potong steak dengan mulai ketebalan berapa yang berapa. Kalau ketebalan 5 mili sampai 1 cm disebutnya amiyaki cut. Misalnya shabu slice itu berapa mili. Nah, itu yang kita benar-benar bikin gitu. Kita bikin sehingga ketika orang nanya nih, dia udah bisa berpedoman, misalnya butuh direkomendasikan apa gitu. Misalnya kakak sukanya yang berlemak apa enggak gitu. Nah, dari sana berangkat, misalnya setelah dia bilang suka yang berlemak, oke. Pertanyaan kedua, kita lapis 2, budgetnya nih berapa, mau cari yang sedang, premium, ekspektasi harganya dan kualitasnya semana nih gitu. Masuk, baru oke, pilihlah produk yang sesuai yang ada di bagian yang kita rekomendasikan. Sejauh ini sampai sana sih Pak yang kita coba lakukan. Itu minimal lebih bagus lah Pak ya, lebih bisa ngasihin notification juga ya untuk si CS-nya, dan untuk customer kan ditanyain ya pilih A atau B kan gitu, lebih gampang untuk mereka milih gitu ya. Betul. Biasanya kita kumpulin lah apa aja sih yang biasa ditanya customer. Nah itu kita kumpulin semua, kita latih tuh, kita catat. Kalau dia tanya begini, jawabnya ini. Kalau dia minta ini, kita rekomendasi ini. Nah begitu. Tapi tentu kan pada prakteknya luas sekali pertanyaan itu ya Pak ya. Nah itu dia yang pada akhirnya mungkin banyak ada miss ya di sana. Gitu. Oke. Pak, gimana Pak kalau misalnya ketemu sama customer yang dia juga nggak tahu Pak apa yang dia inginin Pak? Itu dia Pak. Itu dia yang saya bilang, saya bikin ini list pertanyaannya Pak. Jadi kita tahu dulu dia demennya berlemak apa enggak, lalu ekspektasi harga dia ini berapa. Itu paling penting karena bukan. Saya jualin. Bukan gitu mas saya. Misalnya gini, kalau Bapak kan tanya toh, mau berlemak atau nggak berlemak gitu, and then dia jawab, oke, aku ngerti, aku mau berlemak gitu, kan jelas. Tapi kan kadang ada tipikal customer yang dia gini, Bapak, Ibu, atau Bro, atau Sis mau berlemak atau enggak? Nggak tahu ya, saya yang enak yang mana gitu, misalnya. Gimana tuh? Ada. Gimana tuh kalau gitu? Kalau begitu, biasanya saya akan coba kasih beberapa opsi dengan range yang berbeda. Kita lihat dia makannya yang mana gitu. Misalnya kita kasih range yang satu potong 200.000, kita kasih satu potong yang 500.000, sama yang satu potong 1 juta. Dia interestnya sama yang mana nih? Nah jadi dari awal, oke, expected budgetnya ini berapa? Karena memang dalam daging ini range harganya itu jauh sekali Pak. Dari 1 kilo 180 sampai 1 kilo 3,6 juta kita ada gitu loh. Nah itu kan jauh sekali range-nya kan. Nah, yes. kesulitannya itu ketika menghadapi customer yang nggak tahu mau apa, ya itu menjelaskan bahwa kayak produk kita ini variatif banget. Kadang kalau kamu lihat mahal, pilihan murahnya juga ada kok gitu. Kadang customer yang mau cari premium lihat kok jual barang murah gitu kan, ya yang mahal yang premium kita juga ada. Nah gitu. Oke. Jadi memang sengaja ya Pak ya, dari barang yang grade yang cukup lumayan bisa di-achieve gitu ya, sampai yang tinggi banget pun bawa siapin ya Pak ya. Betul.
Oke, Memang oke. dari middle sampai ultra premium gitu sebutnya biasa. Oke. Nice. Ini minimal pasarnya manapun bisa masuk lah ke tempat Bapak gitu ya kondisinya ya. Betul. Oke, nice. Pokoknya suka daging aja. Kalau suka yang lain nggak boleh gitu ya. Daging aja. Oke, Pak penasaran Pak. Anyway, kalau ngomong soal daging gitu ya Pak, soal premium meat and so on gitu ya. Anyway kan Bapak bukan satu-satunya untuk pemasok terkait dengan daging gitu ya Pak, karena kan juga banyak juga yang bermain di sana. Tapi saya mendengar cerita Bapak tadi dalam 6 bulan bisa buka outlet offline gitu ya, terus buka lagi outlet lagi offline di 6 bulan, 7 bulan berikutnya, sampai sekarang udah 3 outlet dan mungkin bisa 4 atau lebih outlet lagi gitu ya. Apa Pak yang Bapak bisa membedakan Bapak, apa yang Bapak lakukan gitu ya, sehingga Bapak akhirnya bisa ekspansi dengan cara, dengan waktu yang cukup singkat ini Pak? Oke. Yang pertama itu inovasi produk Pak. Jadi memang seperti semangat saya yang pertama mulai pas pandemi itu, kita ciptakan produk yang memang ketika orang lihat itu, oh masaknya gampang ya. Seperti satu contohnya ready to cook steak kita gitu ya. 2, kita bikin paket. Misalnya, oke, kita bikin paket Korean barbecue nih dengan harga sekian, ya kan? Dengan harga sekian, lu udah dapat barang ini dengan sausnya, ya kan? Bahkan kalau misalnya mau soju gitu juga kita bisa bikinin paketnya gitu. Nah, jadi dia tahu, oke, dengan harga sekian, misalnya dengan harga 300.000 gitu, oke, ini cocok buat 2-3 orang gitu. Nah, kita bikin juga tentu yang dengan pilihan yang lebih premiumnya gitu. Terus yang ketiga, kita bikin hampers. Jadi daging kita packing di styrofoam, kita bikin packaging yang cantik yang memang deliverable lah ya untuk dikasih ke orang, dan it works gitu loh. Orang banyak yang mungkin kalau ulang tahun mau ngirimin kue, juga harganya juga sekarang nggak murah kue, dan orang-orang rata-rata juga kalau manis-manis nggak bisa makan terlalu banyak, akhirnya ngirimin produk kita gitu, ngirimin daging yang premium wagyu gitu. Bahkan korporat pun beberapa korporat besar pun langganan sama kita untuk kirim ke customer mereka, ke direksi, ke customer mereka. Nah, itu menjadi salah satu domino efek juga sebenarnya, karena ibaratnya kita di marketingin gratis nih, customer kita beliin buat temennya lagi, temennya jadi tahu kita, yang turun duit temennya gitu. Nah, itu untuk produk. Kalau untuk dengan meat shop lain gitu ya, menurut saya kan saya main di pasar premium ya, at the end of the day tetap yang menurut saya pembeda kita di service Pak. Terkadang orang cuma beda berapa duit, kalau memang dia di customer premium, ketika dia punya ikatan sama kita, dia di treat dengan baik. Lalu ketika memang produk misalnya dia nggak sesuai, dia kecewa, oke, kita garansi, kita ganti baru gitu, dia akan nempel sama kita gitu. Itu yang saya percaya Pak. Oke. Service itu ya Pak, number one ya Pak ya. Service ya. Oke. Menarik. Jadi Bapak ciptakan inovasi produk bukan hanya sebagai makanan di rumah gitu ya, tapi juga saya appreciate ya, bisa menciptakan malah untuk gift gitu ya. Karena orang biasanya kalau kasih giftnya cake, sekarang giftnya dalam bentuk daging nih, masak sendiri tuh gitu ya. Betul. Tapi itu ngefek banget ya Pak, ketika membuat gift itu apa ngefek banget ke penjualan, atau ibaratnya ya ada tapi nggak terlalu gede gitu Pak efeknya Pak, kalau terkait dengan gift tadi? Gift cukup efek Pak, karena cukup efek begini, ya. Karena kan wagyu itu kan memang bukan barang murah ya. Jadi ketika orang beli barang kita buat dikasih ke orang lain ini pun sebenarnya pasar kita Pak. Karena kan, ibaratnya yang dikasih hampers murah ini pasti tentu dengan orang yang ibaratnya cukup penting lah ya biasanya. Yes. Itu pun customer kita gitu. Dan yang dikirim ini suka beli lagi buat kirimin orang lain gitu. Jadi ibaratnya kita masuk ke circle-nya customer kita lah. Yes. Gitu. Itu cukup efek memang di kita. Oke, menarik. Pak, penasaran Pak.
tadi kan Bapak di awal kan menggunakan online gitu ya, and then sekarang kan strateginya offline gitu ya. Dan at the end kan ini akan menjadi satu strategi yang berbeda seharusnya gitu. Bukan berbeda banget sih, tapi akan ada perbedaan gitu ya. Itu gimana Pak maintainnya Pak? Apa yang Bapak lakukan terkait dengan offline online yang pertama kali udah dijalankan, apa tetap dijalankan atau sekarang sudah dirubah atau seperti apa gitu, dari yang awal pertama kali buat? Oh, saya tetap jalanin Pak. Jadi channel kita tetap dari online, dari marketplace. Jadi online tuh Instagram, lalu marketplace kita Tokopedia, Shopee. Malah kita nambah lagi GrabMart gitu. Dan offline gitu. Dan offline juga. Jadi yang online yang lama pun tetap jalan ya Pak ya, yang lama ya. Jalan, betul. Oke. Customer kita pun banyak yang pindah-pindah. Misalnya awalnya online, kenal kita dari online, dia akhirnya datang ke toko karena mungkin lihat-lihat belanja langsung lebih enak. Lalu customer yang tahu karena passing by masuk, lihat cocok, akhirnya belinya online gitu. Kan, karena mungkin dia tinggalnya di BSD atau dia tinggalnya di mana gitu kan, dia nggak bisa sering datang ya dia online, tapi dia tahu presence kita gitu loh di sini. Oke. Untuk online sendiri wilayahnya sampai seluruh Indonesia atau hanya di seputaran Jabodetabek Pak? Kalau untuk online, as long as ada pengiriman yang support 1 kali 24 jam kita bisa kirim. Oke. Sampai ke Palembang pernah, ke Makassar pun pernah kita kirim. Ada customer di Makassar, gitu di Semarang, Surabaya. Gitu. Oke, yang penting 1 kali 24 jam Pak, yang penting ya Pak ya. Betul. Yang penting ada support service itu. Oke. Apa ada rencana Pak ke depannya mungkin buat kemitraan atau buat apa mungkin distributor secara luar kota gitu Pak ke depannya? Sampai saat ini belum Pak. Belum ya? Belum. Sampai saat ini belum. Ini biasanya teman-teman The Ngopis kalau diomongin peluang itu langsung Pak pasang telinga semua Pak. Kemarin beberapa kita ngobrol. Kan sekarang ini kan bisnis yang lagi naik daun kan bisnis peluang Pak. buat franchise gitu kan, franchise juga cepat naik ya, karena kan banyak orang juga kan kondisinya mereka itu tidak bisa create gitu ya, karena mungkin nggak tahu caranya, nggak bisa ketemu suppliernya, karena kalau ketemu mungkin pengusaha yang oke, aku mau kemitraan nih, wah mereka langsung cepat tuh. Makanya franchise express selalu laris. Betul. Oke. Cuman milih franchise juga susah gampang emang ya. Yes. Banyak juga yang cuman bikin habis itu cabut habis dapat duit. Yes, benar Pak, benar. Tricky sekali itu. Yes, harus cari yang ini Pak. Kalau harus cari yang apa namanya, yang kapabilitasnya baik gitu ya, terus manajemen tim supportnya baik gitu. Kalau yang baru-baru yang dia cuma jual rombong gitu ya, atau jual nama, aduh dah itu kasihan yang beli ya. Benar, yang beli Pak. Baru udah nggak kedengeran lagi. Support sistemnya Pak kadang-kadang itu yang susah. Betul. Jadi akhirnya mereka mau cuan nggak jadi cuan, malah bocuan gitu ya. Oke. Pak Yohanes, pengen dengar Pak, kalau dari Bapak 3 sampai 5 tahun ke depan apa Pak yang lagi dicanangkan untuk Segar Meat Shop sendiri Pak? Oke, kalau untuk Segar Meat Shop, memang ini habis pandemi market behavior berubah sekali ya, ketika ini jadi endemi gitu ya. Saya dari tahun 2020 waktu pandemi itu kan customer retail saya itu yang ibaratnya meroket lah gitu. Jadi dari tahun 2020 ke 2021 itu mungkin customer retail saya meningkat sampai 300% gitu dalam 1 tahun. Gitu. Nah, memang di 2022 ini customer behavior berubah, restoran buka, hotel buka, rame gitu ya. Tentu customer retail itu pasti turun, customer yang makan di rumah B2C itu pasti turun gitu. Nah, untuk siasatannya apa? Siasatannya saya masuk mulai ke B2B. Saya mulai kuatin nih untuk B2B gitu. Jadi saya supply ke hotel, saya supply ke restoran, kafe, horeca gitu.
Karena hotel, restoran, kafe udah rame buka, nah permintaan mereka meningkat gitu. Jadi sebenarnya cuma beda channel aja. Dulu saya langsung B2C, sekarang saya coba ningkatin B2B-nya gitu. Kalau untuk after pandemi ini, untuk 3-5 tahun ke depan, rencananya saya pasti harapannya pengen terus growing ya Pak ya. Pengen terus growing, kita lihat nih peluang apa yang bisa kita garap gitu ya. Inovasi produk apa nih yang bisa kita kerjain lagi ke depannya gitu. Dan yang paling penting sustain terus lah perusahaannya Pak. Yes. Ini jaraknya harus lebih jauh lagi Pak ya daripada sekarang ya. Betul. Dan memang kalau as entrepreneur gitu, saya pun akhirnya kan masuk lagi ke dunia pameran kan Pak. Karena ini ibaratnya marketnya lagi bounce back, lagi naik gitu. Jadi kita lagi gas nih Pak untuk yang pameran. Oke. Saya sama partner saya sama Theo itu ya sempat ngobrol lah ya, kita mau bawa ini kemana nih gitu. Mungkin hari ini kita bawa di skala mall office buildings gitu ya. Yuk 3 tahun lagi kita mulai bikin skala JCC G-Expo yuk gitu. 5-6 tahun lagi kalau bisa IPO, amin. Weh, mantap nih Pak ya. Gak ada yang tahu Pak, ini harus besar. Iyalah. Oke, mantap nih. Nanti apa IPO-nya lewat jaringannya Cafe Midstock ya Pak? Cafe apa? Midstock ya, benar Midstock ya, Cafe Midstock ya. Oke. Betul. Kebetulan komunitasnya ada, ekosistemnya ada gitu. Yes. Lalu disambungin sama daging, mungkin bisa, mungkin enggak gitu Pak ya, atau bisa ya mungkin ya. Nanti kita coba cari celahnya ya Pak. Harusnya sih segmennya harusnya bisa tuh kalau ngomong segmen gitu ya. Menarik. Oke, ini luar biasa teman-teman ya. Dapat ini kalau kita ngomong karena bapaknya jualan daging, tapi saya rasa juga teman-teman hari ini juga dapat daging kali ya. Daging secara knowledge ya. Ini bukan dapat daging giveaway sih, padahal dapat daging secara knowledge ya teman-teman ya. Jadi aku usahain kebiasaan tanya gitu, saya kebiasaan tanya, terus akhirnya saya ulik-ulik, tapi very appreciate ya Pak Yohanes ceritain ya terkait dengan permodalan, terkait gimana caranya Pak Yohanes building dari awal ya. Dan I think pasti banyak cerita-cerita lain yang mungkin dialamin Pak Yohanes, tapi tidak mungkin teman-teman ceritakan dalam waktu 1 jam ya guys ya untuk kita ngobrol hari ini ya. Tapi pasti teman-teman dapetin lah kurang lebih apa yang dimaksud ya. Karena membuat bisnis bukan hanya semudah membalikkan telapak tangan ya, tapi benar seperti yang Pak Yohanes sampaikan tadi bahwa bisnis is about juga thinking ya. Karena Anda teman-teman lihatin tadi Pak Yohanes memulai awal ya, ditulisin dulu ya, dipikirin A sampai Z-nya, belinya sampai distribusinya gimana, pikirin budgetingnya, untungnya berapa, marginnya berapa gitu ya, sampai bisa jadi gitu ya, beli barang-barangnya, modalnya dipakai, sampai akhirnya jalan seperti sekarang. Dan itu bukan hal yang gampang teman-teman, butuh konsistensi ya. Dan kalau bisnis bukan lagi maraton guys ya, tapi ini ultra maraton gitu. Atau apa nih Pak ya? Infinity maraton gitu ya. Kalau harapan semua pebisnis kan kalau bisa sampai selama-lamanya Pak. Yes. Gitu ya. Yes. Gitu ya. Oke. Pak, pengen dapat satu pesan Pak dari Pak Yohanes ya sebelum kita akhirin ya. Saya yakin dan percaya teman-teman juga mendapatkan banyak insight ya. Tapi karena waktu saya tidak bisa tidak berani menanyakan lebih lama karena takut Pak Yohanes ini ditungguin oleh keluarganya gitu ya atau siapapun gitu ya. Sudah lewat jam 9 gitu ya. Nah, mungkin Pak terakhir sebelum kita tutup acara malam ini, mungkin ada nggak Pak pesan untuk Bapak selaku pembisnis yang sudah membuktikan gitu ya menjalankan bisnisnya gitu ya, sempat jatuh bangun dengan kondisi pandemi dan akhirnya buka bisnis baru dengan kondisi yang luar biasa. Apa Pak pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang menonton hari ini Pak? Oke. Kalau dari saya yang sepanjang saya jalanin gitu ya, satu hal yang saya percaya itu sih pesannya jangan pernah takut buat mulai gitu.
Jangan pernah takut buat mulai, kita bisa kepikir apa, seperti saya tadi bilang, saya pikir apa, kita telepon, oke, budget C-nya bisa, modal bisa, jalan A to Z bisa, ngerti, yuk kita jalan, gitu. Karena percuma kita pikirin terlalu banyak masalah di depan, pas jalan juga, bahkan banyak yang di luar perkiraan kita, gitu. Bahkan ketemu masalah yang dari awal nggak kita pikirin, baru kita selesain, gitu. Terjun dulu, yang penting terukur ya, dalam arti tetap terukur, jangan gegabah. Dan gegabah tanpa pertimbangan gitu, yang terukur, jalan gitu. Karena di depan pasti ada trouble, kita pasti bisa ketemu solusinya. Nice. Gitu. Ya, jalan dulu guys ya, diukur, jalan dulu. Habis jalan jangan berhenti, harus jalan terus ya. Betul. Karena Pak sama ada satu lagi Pak yang menurut saya penting, Pak. Menurut saya ini penting sih, yang terkadang kita tuh suka kejebak gitu, dan saya sendiri suka kejebak di sekarang kan digital ya Pak ya, digital itu kan cepat sekali ya, semua entry barrier juga jadi kecil, semua orang bisa masuk, bisa mulai gitu ya. Nah itu advantage buat kita, tapi juga jadi kerugian juga, sebagai ancaman juga kan buat kita, karena kompetitor banyak gitu ya. Intinya satu hal yang saya pelajari, jangan pernah merasa puas dan berhenti inovasi gitu. Karena hari ini produk kita laku, produk andalan kita boom, apakah tahun depan boom? Enggak. Gitu. Belum tentu. Karena ketika boom, lalu kita berhenti dan kita merasa kita jadi raja gitu, dan kita diem, kompetitor itu udah benchmark produk kita dengan inovasi yang kita bisa terganti kapan aja gitu. Dan jangan pernah berhenti buat belajar gitu. Misalnya kayak sekarang gitu kan, sosial media, Instagram aja dalam 1 tahun terakhir banyak sekali kan, ibaratnya. Dulu kita mungkin jualan di feeds, di story laku. Oke, sekarang kita harus reels misalnya, insight-nya gede gitu. Lalu misalnya sekarang apa, TikTok gitu kan. Nah TikTok mungkin buat generasi saya udah mulai agak bingung gitu. Nah gitu kan. Nah tapi ya kita harus pelajarin, karena emang dunia kan mengarahnya ke situ. Gitu. Intinya kita harus ibaratnya satset lah ya kalau bisnis itu. Karena kalau kita nggak adaptif dengan perkembangan zaman yang super cepat ini, mungkin hari ini kita jaya, tahun depan mungkin kita ketinggalan gitu Pak. Nice Pak, luar biasa ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman inovasi terus guys ya. Jadi konsisten ya, dari saya simpulkan dari sampai penyampaiannya Pak Yohanes ya. Mulain, jalan ya, mulain tapi diukur dulu ya, jalan konsisten ya, plus nggak boleh puas guys, harus inovasi ya. Kalau kalian puas diri, besok ada yang gantiin kalian tuh kan gitu ya. Hari ini buat inovasi Anda berhenti, besok sudah ada yang ATM tuh guys ya, amatin tiru modifikasi atau sudah ATM-in punya kalian gitu ya. Jadi ya itulah teman-teman, harus terus maju, harus inovasi. Ya teman-teman, I think teman-teman masih dapat daging ya hari ini ya, bukan daging secara sungguhan tapi daging secara knowledge ya. Anyway, teman-teman please kalau yang happy dengan live hari ini, teman-teman kepoin dong ya, apa namanya, IG dari narasumber ya, Pak Yohanes ya, juga follow dong ya, Segar Meat Shop ya, supaya teman-teman juga cobain ya, kalau yang di Jakarta dan sekitarnya ataupun di kota-kota lain ya, cari Tokopedia ya, cari di Shopee dan kawan-kawan ada guys. Beli di Shopee dan kawan-kawan juga namanya Segar Meat Shop ya Pak ya, untuk akunnya ya. Ya. Betul. Segar Meat Shop, tinggal Pantai Indah Kapuk, Pik, Gandaria, Kelapa Gading gitu lah, tinggal belakang. Oke. Pantai Indah Kapuk, Gandaria, dan Kelapa Gading ya. Segar Meat Shop-nya di toko online juga namanya Segar Meat Shop-nya digabung apa dipisah Pak? Dipisah Pak. Dipisah ya. Segar spasi Meat Shop ya guys ya. Jadi yang mau beli langsung aja guys, dijamin, karena ownernya, foundernya suka masak gitu ya. Passionate gitu ya. Jadi harusnya produknya juga passionate guys. Gitu paling gampang, kalau beli produk itu lihat foundernya. Kalau foundernya passionate, berarti dagingnya juga passionate gitu ya guys. Oke, thank you so much Pak Yohanes buat sharingnya malam ini Pak ya. Semoga apa yang disampaikan memberkatin banyak orang ya, dan semoga Bapak dan keluarga juga selalu diberkatin ya Pak Yohanes ya. Oke, thank you Pak. See you soon Pak Yohanes. Thank you. Ya, bye-bye. Thank you teman-teman.